Shalom, saudara yang dikasih dan diberkati dalam Tuhan, pendengar setia BSJD dimanapun berada. Hari ini Senin 16 Juni 2025 bersama saya Pendeta Yohanes yang melayani di Resort GKM Tayahulu akan mengajak kita bersama merenungkan firman Tuhan dari Amsal pasal yang ke-7 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-4. Namun sebelum itu mari kita bersama berdoa. Kami datang di hadapan-Mu Tuhan akan merenungkan firman-Mu, diberkatilah kami, mampukan kami boleh memahami firman-Mu dengan baik. Amin. Saya bacakan demikian bunyi firman Tuhan. Hai anakku, berpeganglah pada perkataanku dan simpanlah perintahku dalam hatimu. Berpeganglah pada perintahku dan engkau akan hidup. Simpanlah ajaranku seperti biji matamu. Tambahkanlah semuanya itu pada jarimu dan tuliskanlah itu pada loh hatimu. Katakanlah kepada hikmat, engkaulah saudaraku, dan sebutkanlah pengertian itu sanakmu. Amin. Amsal 7 ayat 1 sampai dengan 4, perikopnya itu berada di pasal yang ke-6. Kayak begini bunyinya. Perikopnya nasihat tentang perzinahan. Namun menariknya lagi, ada pasal sebelumnya itu pasal yang ke-5, ternyata sama. Berbicara juga tentang perzinahan. Perikopnya apa? Nasihat mengenai perzinahan. Jadi Bapak Ibu boleh bayangkan, fokuskan dengan sungguh, ternyata Amsal kali ini yang kita renungkan, pasal 5, 6, 7, itu semua berbicara tentang perzinahan. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa Amsal sampai sebegitunya membicarakan tentang perzinahan? Karena memang Bapak Ibu, kalau kita mau sadar lebih luas, mau buka mata lebih melihat lagi, coba cek kembali. Elemen apa dalam kehidupan bermasyarakat yang tidak pernah disentuh oleh perzinahan, yang tidak pernah dimasuki oleh perzinahan? Hampir semua elemen dalam kehidupan bagian bermasyarakat itu ada. Di dunia kerja banyak. Kemudian apa? Dunia pendidikan sekarang, anak-anak sekolah, maka tak SMP, SMA, kuliahan, banyak anak-anak muda kita yang sudah masuk dalam perzinahan. Bahkan dalam dunia pelayanan pun tidak terlepas, ada beberapa bagian mungkin yang pernah jatuh tumbang juga karena perzinahan. Nah, karena saking sebegitunya dampak yang luar biasa seperti itu, tidak salah Amsal kali ini dia bicara 3 pasal sekaligus dalam bagian firman Tuhan yang masih terhubung satu dengan lainnya, berbicara mengenai perzinahan. Nah, kali ini jemaat Tuhan yang diberkati dalam Tuhan, apa yang Amsal mau bagikan, Salomo mau bagikan bagi kita seperti ini. Saya ajak kita baca pada pasal yang ke-5 dulu, ayat 1. Hai anakku, perhatikanlah hikmatku, arahkanlah telingamu kepada kepandaian yang kuajarkan. Pasal ke-5 ini bicara tentang perzinahan. Nah, kemudian apa yang dia sampaikan? Dia katakan yang pertama, untuk bisa terlepas dari masa-masa perzinahan ini, ikatan-ikatan perzinahan, saudara harus hidup di dalam hikmat Tuhan. Hikmat Tuhan tidak akan ada bagi setiap kita tanpa saudara punya hubungan yang intim sama Tuhan. Artinya apa? Saudara mesti connect dulu sama Tuhan. Makanya tidak salah, permulaan pengetahuan adalah takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan inilah yang bikin kita connect, terhubung terus sama Tuhan. Sehingga apa? Bagian pertama, saudara, supaya Anda dan saya bisa terlepas dari para jerat ini, gak ada lain, tidak ada bukan, punya hubungan yang intim sama Tuhan. Itu yang utama. Yang kedua, pasal 6 ayat yang ke-20. Ya, saya bacakan. Ini perikopnya nasihat tentang perzinahan. Hai anakku, peliharalah perintah ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Bagian yang kedua, agar kita terlepas dari ikatan jerat perzinahan, ini tadi bicara tentang apa? Ayah dan ibu. Ayah dan ibu berarti bicara tentang keluarga. Ternyata fondasi bagian yang kedua yang harus kita kuatkan di zaman-zaman akhir ini apa? Keluarga. Orang di dalam keluarga akan dibentuk. Kalau keluarganya benar, keluarganya takut Tuhan, keluarganya fondasi segala berbagai macam diajarkan dalam keluarga, dia akan terlepas. Ini penting. Maka sebab itu tidak salah sekarang seberapa banyak
keluarga berusaha dihancurkan. Karena ini memang fondasi. Anda bisa mengenal yang baik dan yang tidak baik, itu lebih banyak waktunya dalam keluarga dibandingkan tempat lain. Even itu di gereja sekalipun masih kurang waktunya. Maka sebab itu tidak salah, pasal 6, nasihat tentang perjinan yang pertama, apa salah katakan apa? Dengarkanlah nasihat ayah dan ibumu. Keluarga ini fondasi kedua. Kalau pertama tadi Tuhan, yang kedua adalah keluarga. Yang ketiga apa? Yang ketiga ini dia di pasal 7 ayat 1 sampai dengan 4. Bila saudara perhatikan, saudara baca berulang-ulang, nasihat boleh diberikan, ajaran boleh diberikan, tapi ayat 1, ayat 2 pasal 7 katakan apa? Simpan itu. Ayat 3 dia katakan apa? Tambahkanlah. Jadi ajaran boleh diberikan, didikan boleh diberikan, nasihat boleh diberikan, tapi apabila kita yang mendengarkan tidak mau menyimpan, tidak mau memelihara di hati, lewat dia. Maka sebabnya yang ketiga, diajarkan bagi kita sekalian untuk apa? Simpan nasihat. Masukan, teguran, didikan harus saudara simpan dalam hati. Inilah yang membuat kita bisa bertahan ketika apa? Ketika kita diperhadapkan kepada hal-hal yang berhubungan dengan zina. Ada firman Tuhan dibagikan kepada kita, teguran diberikan kepada kita, nggak perlu tersinggung dulu. Tapi coba telah ambil, simpan, bahwa itu baik bagi jiwaku dan baik bagi keadaanku. Tuhan memberkati melalui firman-Nya. Haleluya. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk bagian firman yang sudah kami renungkan saat hari ini. Biar Tuhan benar-benar boleh menjadi rema dan menjadi berkat dalam kehidupan kami. Seluruh aktivitas kegiatan kami sepanjang hari ini, Tuhan yang bertata berkuasa menyertai hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berserah kepadamu. Haleluya. Amin.